Halo semua, pada video kali ini kita akan bahas ya satu lagi saham yang menurut saya menarik, blue chip ya, untuk bisa kita investasikan yang masih belum terbang ya, yaitu Telkom. Ya ini berbeda dengan saham banking ya yang sudah pada rally kemana-mana. Menurut saya Telkom ini masih belum rally dan masih cenderung sideways ya, masih dalam tren apa ya, hmm, korektif trennya ya sebelum melanjutkan kenaikannya menurut saya. Jadi nanti kita akan coba bedah saham Telkom berdasarkan technical analysis dan semoga video ini bisa membantu kalian untuk memberikan sedikit pencerahan tentang saham Telkom, bagaimana bisa nasib kedepannya seperti apa, seperti itu. Jadi langsung aja kita bahas untuk Telkom, kita akan mark seperti biasa di weekly time frame ya, untuk area supply-nya. Di sini terlihat jelas untuk area supply-nya Telkom itu all time high-nya ada di sekitar 4.800 ya, area supply. Dan kita akan coba lihat untuk area support-nya yang terpenting ya, major support-nya itu kurang lebih ada di sekitar sini untuk major support-nya. Kenapa? Karena kita lihat di sini untuk Telkom ini beberapa kali ya dia fake out di sini. Satu, dia juga menjaga area support di sini. Yang kedua, lalu dia beberapa kali tertahan ya, resisten di sini beberapa kali kita lihat. Ya 3 kali ya tertahan, tidak bisa breakout, dan sekarang for the first time untuk Telkom ini kembali masuk di area demand-nya seperti itu. Jadi saya mark area sekitar 3.500 itu bisa menjadi area support kuat dari Telkom seperti itu. Kurang lebih di sini 3.500 ya. Ini merupakan area psikologis atau support penting yang perlu dijaga oleh Telkom. Jadi selama view-nya ini masih ada di atas area 3.500, maka view dari saham Telkom yang saya buat ini masih berlaku seperti itu ya. Jadi bisa dicatat, ini major, saya akan tandai major support ya di bagian sini. Nah, jadi kalian nanti bisa lihat sendiri untuk major supportnya di area 3.500. Lalu yang menarik untuk Telkom itu dia koreksinya membentuk area trendline seperti ini. Ini membentuk flag ya. Dan ketika dia breakout, harusnya dia bisa rally lagi ke atas menuju ke all time high-nya lagi. Dan secara trend, ini untuk Telkom ini masih mengkonfirmasi area trend lainnya ya, masih mengkonfirmasi trennya. Jadi ini secara overall dia masih dalam satu proses koreksinya, 1, 2, 3, 4, 5, dan sekarang ini harusnya bisa melanjutkan kenaikannya ke harga yang lebih tinggi untuk Telkom seperti itu. Jadi koreksinya ini mencangkup 5 wave ya. Kita akan coba gunakan 5 wave, Elliott wave. Jadi ini wave pertama, ini wave kedua, wave ketiga, wave keempat, dan yang terakhir ini wave kelima. Jadi secara Elliott wave ini untuk Telkom ini sudah selesai ya untuk koreksinya, 5 wave untuk bullish flag-nya ya. Jadi bullish flag ini biasanya membentuk 5 wave koreksi, dan 5 wave ini juga sudah terpenuhi di weekly time frame. Jadi proses kenaikan yang sekarang terjadi ini merupakan satu proses penguatan. Jadi nanti ini akan juga 5 wave ke atas, kita nanti bisa tandai. Ini wave pertama, dia nanti harusnya ada koreksi lagi wave kedua sebelum dia breakout dari area trendline ini, wave ketiga, 4, dan 5 seperti itu. Nanti kita akan coba cek apakah proses penguatan ini merupakan proses wave penguatan ya atau impulsif wave ke atas ya. Nanti kita akan cek secara broker sekali apakah itu mendukung ataukah masih koreksi ya untuk Telkom ini. Di daily time frame kita akan coba lihat ya, kita akan turunkan ke daily time frame. Sebenarnya di daily time frame ini Telkom masih sideways ya, dan ini akan coba saya hapus dulu area trendline ini, masih sideways membentuk channel lagi ya. Nah, flag di sini. Jadi yang menarik dari Telkom itu sebenarnya ketika dia breakout kita bisa manfaatkan buy on breakout, dan ketika koreksi kita sebenarnya bisa ukur untuk target koreksinya mungkin bisa ada di area support di sini. Karena ini merupakan area support penting ya dari Telkom sekitar 3.700 ya. Mungkin dia akan koreksi ke situ dulu sebelum melanjutkan kenaikannya seperti itu untuk Telkom. Lalu yang menarik lagi kita coba lihat secara di sini di RSI pun kita sudah bisa lihat ya untuk Telkom ini ada bearish divergence ya. Ketika harga itu membentuk kenaikan ke atas, secara RSI-nya kita bisa lihat dia malah menunjukkan pelemahan. Jadi sebenarnya untuk Telkom ini masih ada potensi di kita untuk diberikan diskon lagi di saham.
Jadi sabar-sabar aja, bagi yang belum punya, kita bisa buat wait and see atau watchlist dulu untuk saham Telkom. Seperti itu. Area konfirmasi ketika dia breakdown itu kurang lebih ada di sekitaran sini ya. Konfirmasi kita ada di sekitar 3.920 sampai 3.900, itu mengkonfirmasi area breakdown-nya untuk Telkom seperti itu. Kalau dia jebol dari 3926, maka Telkom ini berpotensi untuk koreksi ke bawah seperti itu ya. Nanti bisa dipantau sendiri untuk next candle ke depannya seperti apa. Dan apabila Telkom itu breakout dari sekitar di sini, sekitar 4050, maka skenario-nya mungkin Telkom akan langsung naik ke atas gitu. Jadi ada dua skenario yang bisa kita perhatikan sama-sama. Selama masih dia sideways di area tersebut, di area 3926 dan 4050, kita masih belum ada sinyal atau belum ada sinyal untuk beli maupun kita untuk watchlist. Jadi masih wait and see dulu seperti itu. Jadi kurang lebih ada dua itu dulu. Dan kita akan coba lihat ya secara broker summary untuk Telkom semenjak dari bawah ini apakah ada akumulasi ke atas ya. Dan di sini yang menarik, saya akan coba tarik dari tanggal 1 November ya di bawah sampai dengan tanggal 5 Februari 2024, yaitu tanggal kemarin ya, hari ini per hari ini video dibuat, kita melihat bahwa Telkom ini ada big akumulasi ya, akumulasi yang besar gitu, dimotori oleh ZP dan AK. Kita lihat 1, 2, 3, yang satu dan kedua ini sekitar ada akumulasi 2,5 triliun, sedangkan yang ketiga 4, 5 itu cuma akumulasinya 300 miliar, 200 miliar, 100 miliar, ini cuma kecil-kecil. Beda dengan ZP dan AK, mereka akumulasi sekitar 2,5 triliun sendiri. Sedangkan kalau kita lihat koreksinya, 5 broker ini dijumlah, itu tidak bisa menyamai satu broker yang akumulasi. Jadi, akumulasi yang sangat-sangat besar untuk saham Telkom menurut saya. Dan ini merupakan mengkonfirmasi bahwa proses penguatan dari tanggal bulan Oktober sampai Februari 2024 ini merupakan proses impulsif ke atas. Menurut saya seperti itu. Jadi, segala bentuk koreksi yang terjadi ketika Telkom ini breakdown dari area 3.900, ya mungkin kita bisa dikasih diskon ya di 3.800, 3.700, itu merupakan area yang sangat murah untuk Telkom. Saya bisa bilang sangat murah. Kenapa? Karena harga dari market maker-nya itu tidak main-main ya, di 3827 dan 3839, itu harga barang mereka. Kalau kita bisa dapat di 3.800, 3.700, itu pasti lebih murah dari mereka, dan mereka mau keluar 2,5 triliun itu tidak bisa dalam waktu 1, 2, 3 bulan ya, bisa mungkin didistribusi selama 6 bulan. Mereka harus cut loss. Jadi tidak mungkin harga dibiarkan untuk tetap di-maintain ya di sekitar 3.900, mereka distribusi tidak mungkin karena untung mereka masih tipis. Jadi ketika breakdown itu merupakan opportunity kita bisa untuk tambah barang seperti itu. Dan kita sudah saya tunjukkan di sini bahwa proses kenaikannya ini ada akumulasi yang sangat besar, 2,5 triliun, yang menarik untuk kita pantau bersama-sama untuk 1-2 bulan ke depan ya. Jadi yang kemarin itu saham banking itu sudah sempat saya info ya, kalau itu menarik dan kita bisa dapat profit ya di BBRI dari 5.000 sampai 5.800, 5.900 kita bisa dapat 10% lebih. Nah sekarang kita bisa pindah watchlist ke saham yang lain, blue chip yang lain yaitu Telkom seperti itu. Untuk target penurunannya juga sudah saya bahas, kalau dikasih di area 37 sampai 38 ini merupakan area murah untuk bisa melanjutkan ke harga yang lebih tinggi untuk Telkom. Nah, untuk targetnya kemana? Untuk target pertama, jangka panjang ya, kita lihat Telkom ini ada possible untuk bisa naik lagi ke all time high-nya di 4.800. Itu yang saya lihat ya. Karena biasanya proses penguatannya itu biasanya kita tarik dari satu wave di sini, kita tempelkan di sini. Nah, kita tempelkan dari wave di bawah, jadi 1:1 biasanya. Dan ini kita bisa dapat di area 5.400, tapi nggak usah muluk-muluk lah, saya targetkan di 4.800 dulu, karena ini merupakan all time high-nya dari Telkom, seperti itu. Jadi 4.800 itu target optimis jangka panjangnya, kalian bisa manfaatkan sendiri ya. Ini kalau dari harga sekarang saya coba tarik ke atas, ini masih punya opportunity kenaikan sekitar ya 20%, 19% lah. Cukup oke kan, 20%. Untuk jangka waktu 1 tahun menurut saya cukup worth it lah untuk kita perjuangkan seperti itu. Tinggal nanti kita bisa mencari entry point-nya seperti apa. Jadi itu aja update dari saya. Kalau kalian bisa bingung ya, misal Elliott Wave-nya seperti apa, kalian bisa tonton ulang video ini, mungkin biar kalian bisa mengerti atau mendapatkan insight-nya seperti itu.
Jadi nanti keputusan jual dan beli bisa kalian sesuaikan dengan trading plan dan plan investasi kalian masing-masing. Saya di sini hanya memberikan bocoran ya, atau watchlist pribadi saya bahwa ini loh di Telkom ini ada peluang gitu. Nanti cara kalian memanfaatkan itu beda-beda seperti itu. Thank you yang sudah tonton video ini sampai habis. Jangan lupa like dan subscribe ya. Seperti biasa nanti akan coba saya updatekan saham-saham yang menarik yang lain. Thank you dan goodbye.